Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa besar yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dosa besar yang ke-11 adalah al-liwat, yaitu homoseksual, baik sesama laki-laki yang biasa disebut dengan gay ataupun sesama perempuan yang biasa disebut dengan lesbi. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang umatnya Nabi Lut, yang mana mereka adalah umat pertama yang melakukan dosa besar ini. Di antara yang Allah ceritakan tentang mereka adalah yang disebutkan dalam surat Hud ayat 83 dan 84. Allah mengisahkan tentang mereka di ayat-ayat sebelumnya, kemudian pada ayat-ayat ini Allah menyebutkan hukuman yang Allah timpakan kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha." Maka ketika datang keputusan kami untuk menyiksa mereka, maka kami jungkir balikkan negeri kaum Sodom, kami jadikan bagian atas, dataran atas dari negeri tersebut dibalik menjadi bagian bawahnya. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, dan kami hujani mereka dengan batu-batu yang terbuat dari tanah yang terbakar. Musawwamatan 'inda rabbik, batu-batu itu memiliki tanda-tanda dari Tuhanmu. Disebutkan oleh ahli tafsir, maksud ayat ini adalah bahwa batu itu bisa dikenali bahwa itu bukan batu yang berasal dari permukaan bumi. Itu adalah batu yang langsung diturunkan oleh Allah dari neraka. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Kemudian Allah berfirman di akhir ayat tersebut, "Wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id." Dan siksaan seperti itu tidaklah jauh dari orang-orang yang melakukan perbuatan zalim. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat tersebut Allah mengisahkan hukuman yang Allah timpakan kepada kaum Sodom, di mana mereka yang melakukan perbuatan liwat, melakukan gay, laki-laki melakukan hubungan seksual dengan sesama laki-laki, dan mereka membangkang ketika diingatkan dan diperingatkan oleh Nabi Lut alaihi salam. Akhirnya Allah menjungkir balikkan negeri mereka dan menghujani mereka dengan batu yang langsung diambil dari api neraka. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Itu menunjukkan bahwa perbuatan ini bukan dosa yang biasa. Itu adalah dosa besar yang sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis beliau menyampaikan ancaman yang mengerikan pula bagi siapa saja melakukan dosa besar ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallah man 'amila 'amala qaumi Lut." La'anallah man 'amila 'amala qaumi Lut. La'anallah man 'amila 'amala qaumi Lut. Yang artinya Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatannya umat Nabi Lut. Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan, tindakan seperti tindakannya umat Nabi Lut, yaitu melakukan homoseksual. Laknat tersebut disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu sebanyak 3 kali, menunjukkan bahwa beliau sangat-sangat mewanti-wanti, mengingatkan kepada kita semuanya untuk menjauhi perbuatan dosa ini. Dosa itu adalah dosa yang mengundang laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan hukuman bagi siapa saja yang melakukan perbuatan homoseksual adalah boleh untuk dibunuh, di mana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatannya umat Nabi Lut, maksudnya melakukan homoseksual, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain-lainnya. Dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kita bisa menyimpulkan betapa mengerikan dosa perbuatan satu ini. Betapa mengerikan ancaman laknat dan azab bagi siapa saja melakukan tindakan ini. Maka sebagai umat Islam, kita harus menjauhi dosa besar ini. Tidak boleh umat Islam melakukan homoseksual, baik laki-laki dengan laki-laki maupun wanita dengan wanita. Semua ancaman tadi yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, begitu pula disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau, ditujukan kepada pelaku gay. Namun itu juga berlaku bagi mereka-mereka yang melakukan perbuatan lesbi wal'iyadzubillahi min dzalik. Maka kewajiban kita sebagai umat Islam menjauhinya dan mengingatkan putra-putri kita untuk menjauhi perbuatan dosa besar ini. Karena sesungguhnya madarat, kerusakan yang disebabkan oleh dosa besar ini bukan hanya akan menimpa mereka-mereka saja, namun lebih daripada itu, madarat dan kerusakannya akan menimpa seluruh umat Islam. Oleh karenanya, jika ada yang mendakwahkan, jika ada yang memasarkan untuk legalitas LGBT, maka sesungguhnya itu adalah kerusakan yang nyata. Walaupun dilabeli dengan kemodernan, sebagai bentuk kemajuan, mereka mengajak untuk kita melegalkan LGBT, maka sesungguhnya itu bukan kemajuan. Justru sebaliknya itu adalah kemunduran akhlak, kerusakan akhlak yang akan merusak mereka dan merusak umat Islam pada umumnya, bahkan seluruh umat manusia. Maka kita tidak boleh mengalah dengan mereka, harus menentang ajakan-ajakan seperti itu, tentunya dengan cara yang baik dan dibenarkan dalam syariat Islam. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah, setelah kita mengetahui betapa Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan homoseksual, maka kita pun harus menghindarinya dan menghindari segala hal yang mengantarkan ke sana. Maka disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, di antara hal yang harus kita hindari adalah sebagai seorang laki-laki, seorang muslim, kita dilarang untuk dekat dengan anak laki-laki yang masih belia, yang dia secara fisik memiliki daya tarik tersendiri, yang biasa disebut dengan amrad, yaitu anak kecil yang belum memiliki jenggot, yang kulitnya putih bersih, yang badannya gemulai, gerakannya gemulai. Maka anak kecil seperti itu juga bisa menimbulkan fitnah. Bahkan disebutkan oleh Imam Zahabi, harrama ba'dul ulama al-khalwata ma'al amrad. Sebagian ulama mengharamkan seorang muslim dewasa menyendiri atau berduaan dengan laki-laki yang amrad. Na'am, fi baitin au hanutin au hammamin, baik sendiri atau baik berduaan di dalam rumah, atau berduaan di tempat belanja, atau berduaan di tempat mana saja, qiyasan 'alal mar'ah. Hal itu dikiaskan kepada larangan Rasulullah SAW seorang laki-laki berduaan dengan wanita. Mengapa dikiaskan? Kenapa disamakan hukumnya? Karena keduanya merupakan fitnah bagi seorang muslim. Begitu pula seorang wanita muslimah, tidak dibenarkan bagi mereka untuk berduaan, untuk memiliki hubungan dekat dengan sesama muslimah yang bisa menimbulkan fitnah baginya, yang secara fisik sangat menarik, sehingga dikhawatirkan akan timbul perasaan suka kepada sesama jenis. Hal seperti itu harus dihindarkan agar tidak tumbuh benih-benih penyakit yang akan merusak pelakunya maupun umat Islam pada umumnya. Di akhir pembicaraan ini, kita bacakan sebuah riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, sebuah kisah dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bahwa suatu ketika
Sufyan ats-Tsauri, dakhala alaihi sabiyyun hasanul wajhi. Ada anak kecil, anak muda yang sangat tampan masuk ke rumah beliau. Faqal, maka seketika itu pula Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan, akhrijuhu anni, jauhkan anak ini dariku. Jangan biarkan dia masuk ke dalam rumahku sendirian tanpa ada orang dewasa yang menemaninya. Kenapa? Kata beliau, fa inni ara ma'a kulli imra'atin syaitanan wa ara ma'a kulli sabiyyin hasanin bid'ata asyara syaitanan. Karena aku melihat satu wanita ajnabiyah, dia didampingi oleh satu syaitan. Tapi satu anak belia yang memiliki paras yang rupawan didampingi oleh belasan syaitan. Maksud Imam Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala bahwa fitnah, bahwa musibah yang bisa ditimbulkan oleh anak belia yang memiliki paras yang begitu menarik itu lebih besar dibandingkan dengan fitnah lawan jenis. Oleh karenanya kita harus menutup rapat-rapat pintu ini, tidak membiarkan begitu saja anak-anak seperti itu berhubungan dekat, memiliki kedekatan yang khusus, yang begitu intens dengan orang lain meskipun sesama jenis, yang biasanya kita menggampangkan, kan teman biasa, sama-sama laki-laki, sama-sama wanita. Maka perlu diketahui bahwa syaitan itu memiliki sekian banyak tipu muslihat untuk menjerumuskan anak cucu Adam. Maka kaum muslimin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa menghindari perbuatan dosa yang satu ini, yaitu perbuatan homoseksual, baik gay maupun lesbi, dan semoga pula kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keluarga kita dari perbuatan dosa ini. Begitu pula kita bisa mengajarkannya kepada kaum muslimin sehingga hilanglah dosa besar ini dari muka bumi dan kita tidak menjadi hamba-hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.